Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya punya satu BMS 1S untuk baterai lithium ion. Untuk BMS ini kondisinya bekas copotan, harganya di kisaran 1000-an saja, bahkan ada yang menjual 10 biji hanya 10.000. Namun untuk kualitasnya saya nggak tahu, jadi di kesempatan kali ini akan saya tes kira-kira untuk arus yang mampu dilewati dengan BMS ini berapa. Namun sebelum saya lanjutkan untuk tes BMS bekas copotan ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk tampilan BMS-nya dari dekat seperti ini ya, sahabat bisa nilai sendiri karena ini adalah barang copotan ya. Terdapat dua plat nikel yang disambungkan ke arah baterai plus dan min, positif dan negatif. Kemudian untuk outputnya ada 3 kabel, yang hitam ini untuk negatif, sementara untuk yang merah ini adalah kabel positif. Nah biasanya satu kabel lagi ini warnanya beda-beda ya. Nah di sini warna hijau. Yang saya ketahui untuk satu kabel ini adalah kabel untuk sensor suhu. Jadi untuk kabel ini fungsinya mengetahui suhu yang ada pada baterai, yang kemudian akan dikirim sinyalnya menuju perangkat yang digunakan. Jadi misalnya BMS ini digunakan untuk sistem PLTS, kabel yang digunakan cukup yang hitam dan merah saja, positif negatif. Untuk yang hijau ini kalau mau dilepas ya dilepas atau nggak usah digunakan. Dan untuk mengetes BMS ini saya sudah menyiapkan baterai pack 1S baterai lithium ion 18650. Ada 6 biji baterai yang digunakan untuk mengetes arus maksimal dari BMS ini. Kemudian untuk pengetesannya tentunya saya menggunakan alat ini. Alat ini selain untuk mengetes kapasitas baterai juga bisa mengetes arus maksimal dari komponen tertentu. Nah ini akan saya sambung dulu ke bagian baterai lithium ion 18650 dulu ya. Untuk penyambungan kabel dari baterainya ini coba saya periksa dulu ya. Di bagian sebelah sini ini nggak ada tandanya ya. Kalau kebalik bisa rusak soalnya. Coba saya balik hadap ke sini. Oke, nah ternyata ada B-, ini kodenya ya. B- ini berarti ke kabel negatif baterai. Nah B+ nya di sini, ini artinya kabel positif yang merah ke sini. Coba saya sambung ya untuk kabelnya. Oke, ini untuk kabel dari baterainya sudah nyambung ke bagian BMS ya. Ini sudah saya tarik-tarik kuat. Selanjutnya untuk soketnya ini saya buka kabelnya supaya mudah untuk disambungkan ke bagian alat tester ini nih. Oke sahabat, ini untuk kabelnya sudah saya lepas dari soketnya. Namun untuk besi soketnya ini kebesaran ya kalau dimasukkan ke sini. Jadi ini saya potong saja supaya bisa masuk ke bagian alat tesnya ini. Oke, ini untuk besi soketnya sudah saya potong dan ini sudah saya kupas. Untuk kabelnya selanjutnya saya masukkan ke bagian inputan alat tes ini. Oke sahabat, ini untuk kabel dari output BMS sudah saya sambung ke bagian inputan alat tes ini. Untuk tegangannya ini terbaca 3,77 volt dari baterai pack 1S ini. Untuk arus maksimal dari alat ini mampu mengukur hingga 4 ampere. Jadi misalnya BMS ini lewat dari 4 ampere, tentunya saya nggak bisa mengukurnya ya. Jadi ini akan saya tes sampai dengan maksimal 4 ampere. Kalau lebih 4 ampere alat ini nggak bisa mendukung. Oke, langsung saja saya tekan mulai ya untuk tes arusnya. Oke, ini arus 0,05 ampere. Coba saya putar. Oke, mampu ya, ini sampai 0,3 masih mampu. 0,5 coba saya pegang. Ini dingin. Coba
Coba saya putar lagi sampai 1 ampere. Ini 1 ampere lebih. Masih nggak ada tanda-tanda hangat atau panas ya dengan 1 ampere. Coba saya putar lagi 1,5 ampere ya, coba ya. Oke, ini sudah 1,56 ampere ya. Tidak ada tanda-tanda hangat atau panas ya. Kabelnya juga aman. Aman, untuk kabelnya juga aman, platnya juga aman. 1,56 ampere. Coba saya cek untuk wattnya ya. Nah, ini 5,38 watt. Coba saya putar lagi untuk arusnya. Saya set 2 ampere. Oke, ini sudah 2 ampere lebih. Dan ini coba saya cek. Aman ya, nggak ada hangat atau apa. Sudah 2 ampere. Ya, saya putar lagi ya, perlahan sampai dengan 2,5 ampere. Oke, ini 2,5 ampere. Coba ditunggu sebentar. Nah, harusnya kalau 2,5 ampere aja masih dingin, ya ini dingin ya. Berarti untuk BMS ini benar besar untuk arus yang bisa dilewati. Saya putar jadi 3 ampere ya. Oke, ini sudah 3 ampere lebih. Aman ya, nggak ada hangat. Wow, lumayan keren ini untuk BMS nya. Untuk wattnya ini 9,41 watt ya. Ini 9,4 watt, terlihat ya. Coba saya putar lagi untuk arusnya. Oke, 3,5 ampere ya. Saya set. Oke, ini 3,5 ampere. Aman, nggak ada terasa hangat untuk di BMS-nya. Sudah 10 watt atau sekitar 3,5 ampere. Ini masih aman, nggak ada hangat. Coba saya putar mendekati 4 ampere. Ini kalau sampai 4 ampere maka akan protek. Jadi saya dekatkan 4 ampere saja. 3,95 ya. Oke, segitu. Aman. Ini mulai terasa hangat ya. Dengan arus 3, berapa ya? Coba saya cek ampernya. 3,97 ampere. Ini terasa hangat. Ya, prediksi saya ini sekitar 5 ampere untuk BMS ini. Karena 397 atau hampir 4 ampere ini hanya hangat-hangat, ya masih bisa dipegang. Lebih rendah dari hangat kuku. Ya pokoknya beda dengan suhu normal badan gitu. Dan mungkin jika saya pegang saja rasanya kurang akurat ya, sahabat juga kurang mengetahui aslinya. Di sini saya punya termometer, alat pengukur panas. Gimana nih supaya kelihatan jelas? Saya pegang nanti ya. Cuman saya periksa dulu di baliknya, takutnya konslet. Aman ya. Untuk sensornya ini saya jepit di bagian belakang plat sini. Hati-hati ya, ini bisa konslet, agak jauh saja. Nah, seperti ini kena di bagian belakang MOSFET-nya ini.
Untuk suhunya bisa sahabat lihat ini 32,2 ya. Nah, gimana jelasnya ya? Jelas ya, kelihatan ya, ini 32,7, memang agak sedikit naik suhunya. Namun untuk suhu 32 ataupun sampai 35 sampai 40 pun sebenarnya masih lumayan aman untuk BMS seperti ini. Ya, ini suhunya bisa sahabat nilai sendiri. Aman nih. Dan untuk alat tes kapasitas saya ini kipasnya ngebut banget karena mendekati peak dari arus yang bisa dihandle. Malah yang panas ini nih, alat tes kapasitasnya ini hangat untuk bagian heatsinknya walaupun kipasnya udah ngebut banget. Nah, di sini malah dingin ya. Masih hangat-hangat biasa saja. Untuk wattnya ini sampai 11 watt, kurang lebih segitu. Karena ini konstan current ya, jadi untuk wattnya naik turun tergantung voltase baterai. Ini voltasenya udah rendah banget, jadi saya akhiri ya. Nah, meskipun setelah di stop untuk pengurasannya tegangannya naik lagi, namun karena besarnya arus jadi untuk tegangannya ikut drop. Oke, jadi gitu ya sahabat. Untuk BMS ini bisa sahabat lihat sendiri, sudah saya tes. Untuk arus mendekati 4 ampere ini masih aman, hanya hangat-hangat gitu saja. Di termometer ini juga terbaca hanya sekitar 33 derajat dan itu aman banget menurut saya ya. Bahkan sampai 40 derajat juga sebenarnya masih aman untuk BMS. Dan kesimpulannya, BMS ini recommended banget untuk dibeli bagi sahabat semua yang membutuhkan BMS 1S. Ini saya jamin mampu di 5 ampere, continuous di 4 ampere. Saya nggak tahu untuk kemampuan arus aslinya dari BMS ini. Yang jelas sudah saya tes hampir 4 ampere. Ini untuk suhunya masih bisa terkontrol hangat biasa saja, tidak panas. 33 derajat itu masih dingin lah ya menurut saya. Mungkin ada yang berkebutuhan merakit baterai lithium ion pack 1S, BMS ini recommended banget. Harganya 1000-an, ada yang menjual bahkan 10.000 dapat 10 biji dengan kemampuan arus continuous 4 ampere. Ini recommended banget menurut saya. Oke sahabat, saya rasa untuk video tes BMS ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin membeli BMS-nya ini, bisa cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Di sana sudah saya letakkan untuk link pembelian BMS ini. Atau mungkin sahabat ingin membeli ini, termometer dan juga baterai ini, link pembeliannya juga sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.